Muhammad. Bila pula dia dapat pahala begitu, yang begitu banyak. Nah ini bulan yang akan datang ini, di situ kita mengutip seberapa banyak pahala yang boleh kita mampu dapat. Sebab inilah dikatakan bulan diturunkan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tahu kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini ialah 83 tahun 4 bulan. Setiap tahun kau kutip amalan orang yang berumur 84 tahun 3 bulan. 83 tahun 4 bulan. Tiap-tiap tahun. Macam mana tidak membunuh perolehan kita? Jadi ini yang saya mau sampaikan kepada tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini. Kutiplah sebanyak mana pahala di bulan Ramadan ini. Jaga betul-betul puasa. Anggap ini puasa yang terakhir dalam kehidupan kita. Yang tahun depan belum tahu lagi kita dapat sehat begini, boleh berpuasa atau tidak. Wallahu a'lam. Oke. Jadi kutip. Jadi setiap sudahlah kita punya pahala. Kalau dapat itu malam Lailatul Qadar, dia punya ganjaran pahala seolah-olah kita beribadat 83 tahun 4 bulan punya pahala. Kemudian dosa kita yang telah lalu selain syirik apa segala macam itu diampunkan, kosong, timba pahala. Tahun depan kalau umur panjang lagi, dapat lagi berpuasa begitu, dapat malam Lailatul Qadar, dapat lagi pahala 83 tahun 4 bulan punya pahala. Dan dosa-dosa yang kecil diampunkan. Tiada. Bayangkan kalau puasa itu bertahun-tahun kita buat, sudahlah dosa kecil kita dihapuskan, kemudian pahala kita menjulang tinggi. Sebab itu Nabi Daud tanya, apa? Dari mana? Ini umat siapa? Ini umat Muhammad. Dia dibagi malam Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik di 10 bulan yang tidak ada dibagi kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Hanya kepada umat Nabi Muhammad. Sebab itu umat Nabi Muhammad kata, saya punya umur ini titik. Umatku pula dia tidak mampu sembahyang sampai 50 waktu. Dia kata Allah Ta'ala, tidak apa. Ini sebab kamu punya syafaat kerasulan. Umatmu ini dapat pahala seperti mana pahala orang yang beratus tahun punya hidup. Kemudian orang ini dibagi syafaat Rasulnya yang tidak ada lagi sebelum Rasul-Rasul yang terdahulu. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, saya kalau baca pakai hadis-hadis ini dia panjang, dia punya kuliah kupasan. Saya hanya ringkas-ringkaskan saja. Jadi tadi itu malam Lailatul Qadar. Dan bila berlaku malam Lailatul Qadar ini, kalau kita tengok hadis-hadis yang sahih, dia berlaku pada 10 akhir bulan Ramadan. Cuma di tempat kita inilah, tempat kita ini kampung-kampung kitanya, belum saya nampak orang buat iktikaf 10 hari akhir bulan Ramadan di masjid. Tapi kalau di negara-negara Arab itu tempat saya belajar dulu di mana itu, dia orang panggil kita duduk sana, cukup sukai jangan kau pikir, dia orang semua sediakan, kata kuasa masjid sediakan, sahur dia sediakan. Kau tahu duduk di masjid, baca Quran kah, berzikir kah, apakah iktikaf. Sebab mengikut hadis Rasul itu, dia akan datang Lailatul Qadar ini pada 10 malam akhir bulan Ramadan. Dan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, dia membangunkan ahli keluarganya supaya banyak beramal, jangan banyak tidur malam 10 hari akhir bulan Ramadan. Kita 10 akhir bulan Ramadan itu, disitulah kita berpelisiran. Adalah di Wisma Merdeka, adalah di Sitapoint, atau ada lagi di mana? Di Wanbi, ada lagi di mana? Di Bangku. Memang dia buat. Di TC. Itu kita. Jadi macam mana kita mau dapat itu? Jadi saya ingat
mulai daripada puasa yang akan datang ini kita berubah, ya, azam lah daripada bulan ini. Kebetulan ini ialah untuk persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Kita buat apa yang terbaik untuk Ramadan ini, lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Inilah budaya kita ini. Bah, kalau sudah tinggal 2-3 hari lagi mau hari raya, saya ingat saya mau keluar dari Mahkamah pergi Pekan tuh, udah berjalan kereta jeep. Ya baca apa orang-orang ini pergi mana pada kita ini mau pergi beli keperluan, tapi hairan kita. Jadi bukan diorang berada di masjid, sama diorang di bandar-bandar, di pekan-pekan, di apa segala komplek shopping mall segala macam. Nah itu yang ini kan dunia melalaikan kita, ya. Jadi kita ingat bulan Ramadan ini, iza dakhala Ramadan futihas sama dua. Dia bila sudah masuk bulan Ramadan, dibuka pintu langit. Oke. Wa futihat abwabal jannah, dibuka pintu surga. Wa ughliqat abwab jahannam, ditutup pintu neraka. Wasalasat syayatin, wasulisat syayatin. Dia kata di kipikipikidi itu syaitan. Dulu ada ini selepas Covid ini pikipikan pikipidi dia. Tidak boleh dia keluar. Kalau bahasa orang dulu dia bilang dirantai itu syaitan. Dia bukan dirantai. Dia dipikipidi-kan dia. Dia tidak boleh kacau begitunya. Waktu itulah, ya. Jadi ini istilah baru dah sekarang selepas Covid ini, syaitan kena pikipidi yang bila bulan Ramadan masuk juga. So, jadi yang ada itu ialah nafsu kita lah. Jadi itu pasal kita kena berusaha untuk mengawal diri nafsu. Dan syaitan ni kita ini syaitan ni ada dua. Syaitan yang memang syaitan yang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu bulan Ramadan ini. Dan ada lagi dia nafsu amarah yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang di luar kawalan kita. Itu bukan syaitan yang suruh, tapi kita sendiri yang buat. Sebab itu kadang-kadang kita dengar juga, apa salah itu bulan Ramadan pun dia buat Jadi susah juga kita bercakap. Jadi memang manusia itu dia ada ditanam di dalam dirinya nafsu amarah. Jadi kita yang perbaiki. Ya, sehingga tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun dan maaf. Sudah pukul 8.12 sudah terlebih dari janji saya. Jadi saya kira mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu atas kekurangan diri saya sendiri. Cuma kita katakan tadi santai-santai kita saja. Mana yang boleh kita boleh buat, mana yang kita boleh perbaiki kita perbaiki. Pasal ini adalah kehidupan kita. Dan Islam itu adil nasihat. Kita hanya mampu untuk memberikan nasihat kepada diri kita sendiri dan juga semua rekan-rekan sahabat ahli keluarga kita. Mudah-mudahan kita berdoa dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang baik, dapat kita memasuki Ramadan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan untuk melaksanakan amal ibadat sebaik mungkin. Dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ganjaran yang berlipat ganda untuk bekalan kita di akhirat nanti, insyaallah, amin. Jadi setakat itu saja. Saya sekali lagi mohon ampun dan maaf, dan saya harap tidak akan mengurangkan rasa hormat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi untuk itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.